Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga desa Sukawudi. Ketemu lagi bareng saya Mitzi di Mencekam. Cerita kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang tragis di mana terjadi sebuah pembunuhan dan melibatkan dua orang atau sepasang kekasih di sebuah apartemen. Seperti apa kisahnya? Ini dia, Mencekam, menceritakan email kamu. Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Aku dan Mama tinggal di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Pada saat itu aku masih kuliah. Aku dan Mama tinggal di Tower A. Sedangkan kios mamaku berada di Tower B. Suatu pagi aku berangkat kuliah, terlebih sarapan dulu di kios mamaku. Saat aku sedang sarapan, ada seorang pelanggan yang datang ke kios mamaku. Tampaknya seperti orang India atau Pakistan. Dia bilang ingin belajar bahasa lebih banyak dan memintaku untuk mengajarinya. Aku hanya tersenyum dan segera menyelesaikan sarapan. Pada suatu malam sekitar jam 1 pagi, mamaku pulang dari kios. Tidak seperti biasanya, beliau pulang selarut itu. Mama membangunkan aku dan memberitahu bahwa ada orang yang dimutilasi di Tower B. Aku langsung kaget dan menengok ke jendela kamar. Ternyata benar, di sana banyak ada orang berkerumun. Bahkan banyak polisi juga. Tanpa banyak bertanya, aku pun meneruskan tidurku. Namun aku sangat sulit untuk tertidur. Walau mataku terpejam, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang datang yang membuatku merinding ketakutan. Dan ketakutan. Pagi pun tiba, hari itu tidak ada perkuliahan. Aku pergi ke kios untuk bantu-bantu Mama. Jadi setelah aku mendapatkan banyak informasi, sebenarnya tadi malam itu ada 2 kejadian yang mengerikan, yaitu pembunuhan dan bunuh diri. Ada seorang pria yang membunuh pacarnya dengan cara menggorok lehernya. Kemudian pria yang membunuh tersebut menelpon orang tua korban dan memberitahu bahwa anaknya telah meninggal. Setelah itu pria tersebut menabrakkan dirinya ke kereta api. Kemudian iseng aku membuka portal berita online. Ada seorang warga negara asing asal India yang melakukan pembunuhan di apartemen yang kita tempati. Jangan-jangan ini si India yang selalu nongkrong di kios Mama ya? Iya, kami memanggilnya si India. Dan pagi ini pun orang itu tidak datang ke kios Mama. Seminggu setelah kejadian, keluarga korban mengadakan tahlilan 7 harian. Tempatnya di koridor lantai dekat TKP. Menurut orang-orang yang menghadiri tahlilan, mereka semua dihantui. Ada sosok melayang-layang yang mengitari mereka yang sedang mengaji. Selain banyak tower penghuni tersebut yang pindah, tidak ada satupun office boy yang berani membersihkan atau membuang sampah di lantai TKP. Berhari-hari lantai tersebut tidak dibersihkan.
Konon katanya mereka tidak kuat mencium aroma darah di TKP. Malamnya kami tidur seperti biasa. Tapi entah kenapa perasaanku gak enak banget. Dan benar aja, di tengah tidurku aku terbangun karena mendengar mama berteriak. Ketika itu aku langsung kaget dan tidak berani menghampiri. Aku melihat bapak tidur tengkurap, tapi tangannya terangkat seperti ada yang menarik ke atas. Bapak yang awalnya di ruangan TV tertarik hingga kamar mandi. Dan mama pun terus berusaha menarik kaki bapak hingga akhirnya terlepas. Bapak bilang katanya ada yang menarik tangannya. Dan sosok itu adalah sosok yang menyerupai si India. Dan kami berusaha melanjutkan tidur dengan perasaan takut. Keesokan paginya kami sibuk di kios. Dan didatangi 4 orang wartawan. Mereka terus berusaha mencari informasi tentang si India tersebut. Tapi kami tidak berani memberi informasi apapun karena takut bermasalah dengan pengelola. Akhirnya mereka meminta salah satu orang yang ada di situ untuk mengantarnya ke unit TKP. Akhirnya mereka diantarlah oleh si penjual bakso. Mereka naik melalui lift dan ketika lift sampai di lantai TKP, namun beberapa langkah mereka berjalan memasuki TKP tersebut, mereka langsung balik kanan dan lari ketakutan. Sebagian ada yang turun melalui tangga darurat. Padahal itu lumayan tinggi loh, turun dari lantai 16. Sesampainya di bawah mereka bercerita, katanya ketika di dalam lift mereka mencium bau anyir darah. Dan semakin mendekati TKP, mereka semakin merinding sejadi-jadinya. Si penjual bakso yang mengantar para wartawan tersebut bercerita, kemudian muntah-muntah. Dia bilang di depan bekas unit pembunuhan tersebut, dia melihat sesosok wanita meminta tolong dengan leher nyaris terputus. Demikian mencekam kali ini. Terima kasih yang sudah mengirimkan cerita ini. Untuk warga desa Sukawudi semua yang punya pengalaman horor, bisa langsung aja kirim melalui email, baik audio maupun tulisan, ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Saya Mitzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis.